Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Bapak banggakan peserta MPLS 2020 SMPT Al-Fatih, ya. Alhamdulillah, puji syukur lihat Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak soleh-solehah yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan MPLS tahun 2020, MPLS yang tidak biasanya, ya. Kita melalui virtual karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, namun tidak mengurangi nilai-nilai yang akan disampaikan dalam kegiatan MPLS tahun ini. Oke, sebelum dilanjut, ya, Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu, ya, nama Bapak Hafiz, ya, HAPIDZ. Nah, Dangder, ya, Hafiz Dangder. Alhamdulillah Bapak di Al-Fatih sudah dari tahun 2011. Berarti 9 tahun, ya, 9 tahun di Al-Fatih. Lumayan lama. Bapak kelahiran Tangerang, ya, asli dari Balaraja, ya, khususnya di Kampung Dangder, tanggal 7 Januari 2003, ya. Sudah berapa tahun tuh Bapak, ya? Oke, kemudian Bapak mengajar materi yaitu mata pelajaran matematika, ya. Nanti kalian semua bisa diskusi dengan Bapak terkait pelajaran matematika, ya. Insya Allah tahun depan, ya, di 2021, ya, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, kondisi pandemi ini bisa segera selesai, ya. Oke, Bapak tidak sendiri, ya, menyampaikan materi ini, ya, nanti akan ditemani oleh kawan Bapak, ya. Nah, siapa itu? Oke, nanti kita akan tahu. Oke, materi apa sih yang akan disampaikan pada kali ini, ya, pada materi MPLS, ya. Materi MPLS yang akan disampaikan oleh Bapak dan kawan Bapak itu yaitu terkait adab bermedia sosial, ya. Apa aja isinya, ya, simak terus. Oke, sebelum dilanjut ke proses berikutnya, simak dulu video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua orang tahu dengan media sosial dan juga menggunakannya. Tapi tidak banyak yang tahu adab-adab kita dalam menggunakan media sosial agar memberi manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, Zakir Tutorial Islami akan berbagi adab-adab kita menggunakan media sosial. Di antaranya, pertama, dalam menggunakan media sosial, berniatlah karena lillahi ta'ala dan berusaha untuk menggapai ridha Allah agar yang kita lakukan mendapat pahala. Nabi berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya, hukum dan pahala dari perbuatan manusia tergantung niatnya. Kedua, menulis adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Jangan sampai menulis menjadi sebab kita ke neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lahum mimman katabat aydihim. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Ketiga, selalu merasa diawasi Allah ketika menulis status, mengupload dan mendownload ataupun membagikan alias meng-share artikel orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sungguhnya banyak malaikat yang selalu mengawasi kalian. Para malaikat itu selalu mencatat perbuatan kalian. Mereka mengetahui semua perbuatan kalian. Keempat,
Menyebarkanlah hal yang bermanfaat dan mempunyai tujuan baik berupa ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, dan nasihat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, "Wa qulu linnasi husnan," serta berkata yang baik kepada manusia. Kelima, jadilah seperti lebah, hanya mengambil yang baik dan tidak memberi kecuali yang baik. Di antara takarub kepada Allah dengan media sosial adalah menyebarkan ayat Al-Quran dan tafsirnya, menyebarkan hadis dan syarahnya. Keenam, jangan menulis status yang tidak bermanfaat, seperti keluar dari rumah, makan siang, dengan karena hal tersebut membuang waktu kita dan waktu si pembaca tersebut. Ketujuh, jangan jadikan media sosial sebagai pembunuh keikhlasan. Jauhi ria. Misalnya, kita menulis status, "Alhamdulillah atas nikmat Allah hari ini saya tahajud 12 rakaat." Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sama'a sam'allahu bihi, wa man yura'a yura'allahu bihi." Hadis sahih Bukhari. Barang siapa ingin didengar orang, Allah jadikan didengar orang, dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula, barang siapa ingin dilihat orang, Allah wujudkannya dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya adab-adab kita menggunakan media sosial. Semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan hendaknya kepada teman-teman semua. Jazakallahu khairan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana videonya tadi? Udah bisa disimak ya? Oh, itu tadi terkait adab-adab bermedia sosial ya. Apa aja bermedia sosial. Nah, juga akan ada penjelasan lainnya. Terus simak ya. Oke, kita ke yang slide pertama nih. Pengertian media sosial bisa dibaca di bawah ini ya. Media sosial itu apa ya? Oke, silakan dibaca dulu. Ya, sudah ya? Oke. Media sosial ya, media sosial ini untuk sekarang ini media yang sangat melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tiada hari tanpa media sosial ya. Media sosial kalau zaman dahulu ya, kita kalau mengirim pesan itu lewat surat biasanya dikirim ke kantor pos ya, kemudian dikirim baru tersampaikan. Bahkan pada zaman lebih dahulu, zaman kerajaan gitu ya, zaman sebelum modern itu surat lebih lama lagi gitu ya sampai ke tujuan ya. Misalkan kirim surat dikirim lewat orang gitu ya, itu akan lebih lama. Beda dengan sekarang ya, lewat media sosial kapan saja kita mau kita bisa mengirim pesan yang kita ingin sampaikan ya. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat IG, bisa pakai Facebook ya, dan lain sebagainya. Sehingga antara jarak walaupun jauh itu tidak ada batasan. Kita bisa kirim pesan ke Amerika secara cepat, kemudian ke Eropa, kemanapun itu hanya dalam hitungan detik kita bisa ya. Bahkan ketika tahun ini Lebaran ya, kita pakai virtual ya, pakai medsos ya. Nelpon kakek nenek di kampung pakai voice call WA kan ya. Sehingga walaupun jarak jauh tidak menghalangi kita untuk silaturahim ya. Itulah kemajuan zaman yang sekarang kita sedang alami gitu ya. Oke, yang berikutnya apa aja sih adab-adab di bermedia sosial itu ya. Yang pertama nih ada manfaat ya, bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kita membicarakan media sosial ya. Apa sih manfaatnya untuk kita gitu ya. Banyak manfaatnya ya yang bisa kita ambil ya dari media sosial ini.
Jadi kita mesti ambil manfaatnya. Jangan sampai nih kita bermedia sosial hal yang sia-sia gitu ya. Manfaatnya diantaranya ya kita memperbanyak jaringan, kita memperbanyak teman ya, bersilaturahim, bisa dengan teman lama ya, misalkan ketika teman SD nih putus kontak, ternyata beliau ada di Facebook atau Instagram atau Twitter dan lainnya ya. Atau misalkan teman baru ya, kita jadi perbanyak jaringan lewat media sosial ya. Tapi teman tadi pilih-pilih ya, kira-kira teman yang baru kita ini sesuai nggak gitu ya. Siapa tahu nih teman yang baru ini kurang baik untuk kita gitu ya. Kemudian terkait manfaat ini ya, bisa bermanfaat dengan misalkan share yang hal-hal yang baik ya. Kita share misalkan ada tausiah seorang ustadz gitu ya, atau seorang tokoh nasional, kemudian itu bermanfaat, kita reshare gitu ya, kita sampaikan ke orang lain ya, sehingga apa yang kita lakukan di dalam bermedia sosial itu bisa diambil manfaatnya untuk orang lain gitu ya. Jangan sampai kita bermedia sosial menjadi hal yang sia-sia ya. Kemudian kita juga bisa membantu orang lain ya, misalkan ada yang nge-share kehilangan misalkan ya, telah ditemukan seorang anak gitu ya, sehingga kita bisa membantunya dengan cara apa? Dengan di-share kembali ya, sehingga info tersebut bisa disampaikan kepada keluarga gitu ya. Atau hal yang lainnya lagi, misalkan orang yang sedang butuh bantuan gitu ya, misalkan kena sakit yang lumayan parah gitu ya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, kita donasi gitu ya, kita reshare sehingga orang lain bisa mendonasi juga, sehingga kita sama-sama, sehingga bermedia sosial kita itu ada manfaatnya untuk orang lain. Itu terkait manfaatnya. Dan untuk yang lainnya, kegiatan bisnis juga bisa ya. Jadi media sosial jangan sampai membuat kita kaku gitu ya. Media sosial bisa juga digunakan untuk berbisnis ya. Banyak anak-anak muda sekarang itu ya, sambil sekolah gitu ya, tapi sambil belajar tadi tuh, jualan di media sosial ya. Bapak punya cerita begini, anak SMA di sekitaran Citra Raya ini ya. Beliau itu ketika sekolah membawa dagangan ya, dagangan dalam bentuk sarapan pagi gitu ya. Nah, beliau lihat mana jualan? Lewat media sosial ya. Itulah manfaat dari media sosial. Jangan sampai kita bermedia sosial menjadikan hal yang sia-sia. Jadikanlah media sosial itu menjadi hal yang bermanfaat. Ya. Oke, yang berikutnya ya, apa lagi nih terkait adab-adab bermedia sosial? Yang berikutnya adalah bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Apa yang kita reshare, apa yang kita upload, apa yang kita share gitu ya, mesti kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan itu ya. Makanya ketika sebelum kita nge-share, pikirkan baik-baik, ada manfaatnya enggak nih ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Begitupun dengan reshare ya, kita mereshare hasil sharean orang lain, dilihat dulu ya, sumbernya siapa, kemudian isinya apa di dalamnya, misalkan mengandung sara ya, kebencian atau pornografi, itu mesti berhati-hati ya. Kenapa? Karena apa yang kita share itu mutlak menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Seperti di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Mudatsir, Qul bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya gitu ya. Jadi kita sebelum nge-share atau sebelum like sesuatu gitu ya, kemudian sebelum retweet, kita mesti lihat dulu apa sih yang kita share ulang itu, apakah hal yang bermanfaat, hal yang baik gitu ya, tidak menyinggung orang lain. Nah, itu kita mesti tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya, yang berikutnya ya, gimana sih, semangat ya, harus semangat. Siswa-siswi Al-Fatih ya, atau siswa-siswi secara umumnya mesti semangat, apalagi kalian ini jadi jangan sampai
pandemi COVID ini menghalangi kita untuk belajar, ya. Banyak sekarang cara belajar. Kita ambil manfaatnya dari kondisi pandemi COVID ini, ya. Bapak ambil contoh, ya. Bapak Ibu guru dulu ngajar secara manual, ya. Secara artinya di kelas gitu, ya, konvensional, menjelaskan di depan kelas ada siswanya. Nah, karena kondisi seperti begini, sedangkan kita nggak boleh bertatap muka, ya, kita mesti kreatif, ya, membuat video pembelajaran gitu, ya, harus tetap semangat, ya. Jangan sampai ujian itu membuat kita pasrah gitu, ya, membuat kita ya sudahlah, apalagi jangan, ya. Kita mesti mencari ide apa sih solusi dalam kondisi yang sedang kita jalanin itu, ya. Oke, kita kembali ke adab bermedia sosial yang lainnya apa sih? Nah, berikutnya adalah apa nih? Memperhatikan pertemanan, ya. Perhatikan pertemanan, ya. Dalam berteman, ya, kita mesti lihat, ya, yang kita ajak berteman ini siapa, ya. Jangan sampai yang ajak kita berteman ini adalah orang-orang yang mengajak kita kepada ketidakbaikan, ya, kemaksiatan gitu, ya, benaran begitu, ya. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang seperti begitu, ya. Karena ketika berteman kita dengan orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik, ya. Begitupun kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita mesti lihat pertemanan kita itu dengan siapa kita berteman, ya. Ketika komentar, ya, kemudian ketika komentar di dalam sebuah media sosial, kita mesti perhatikan jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain, ya. Yang Bapak perhatikan nih, kadang-kadang obrolannya ini dari kata-katanya tidak bisa dijaga, ya. Seperti apa, Pak? Nah, contohnya misalkan, mohon maaf nih, ya, kadang memanggil teman kita dengan istilah yang kurang baik begitu, ya. Misalkan, bocil kamu, ya. Kemudian kamu pendek, ya. Nah, seperti begitu. Jangan sampai, ya. Jadi kita perhatikan pertemanan kita, jangan sampai ucapan kita ini menyinggung perasaan orang lain, ya. Bahkan yang terbaru ini yang terbaru ini ada ini. Mungkin karena sudah dianggap biasa gitu, ya, berkata-kata yang kurang baik itu, sehingga bisa menyinggung temannya, ya. Sampai orang tuanya tuh tahu begitu, ya. Nah, sehingga ya tadi merasa tidak nyaman, ya, dan bahkan mau menemui si anak tersebut. Kenapa? Karena si anak tersebut dikatakan sebagai anak haram gitu, ya. Walaupun bercanda, ya tidak boleh, ya. Tadi jaga ucapan kita, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Kemudian pertemanan di dalam media sosial, tadi seperti yang saya sampaikan, kita mesti dilihat siapa yang kita ajak berteman gitu, ya. Jangan sampai kita mengikuti yang tidak baik, ya. Kalau saran Bapak dilihat tuh, kira-kira nih, kalau saran itu yang jadi kita menjadi followernya itu, ya, misalkan ulama begitu, ya, kemudian pemimpin begitu, ya. Kemudian orang-orang yang memang jelas gitu, ya, share kebaikan begitu, ya, seperti para ustadz gitu, ya, para kiai, ya, kita ikutin. Insya Allah dari berteman hal-hal seperti itu kita akan memperoleh ilmu, ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti hal-hal orang-orang yang tadi berlakunya yang kurang baik begitu, ya. Ambil contoh nih, ya, kadang kita itu tidak memperhatikan pertemanan, kita menjadi followernya saja, ya, ikut-ikutan begitu, ya. Padahal orang tersebut dalam tanda kutip ya tidak baik begitu, ya. Ambil contoh nih, ya, misalkan yang sering vulgar begitu, ya, dari segi pakaian, kita menjadi followernya, jangan, ya. Ya, jadi perhatikan teman kita itu adalah orang-orang baik, yang sampai membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik gitu, ya, terkait pertemanan. Oke, ya. Berikutnya nih, ya, apalagi nih terkait adab bermedia sosial. Oke, yang berikutnya adalah sarana kebaikan. Gunakan media sosial untuk sebarkan kebaikan, stop hoax dan hate speech, ya. Sarana kebaikan.
Jangan sampai media sosial ini menjadi media untuk kita share atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik begitu ya, seperti kabar berita yang misalkan belum bisa dipastikan kebenarannya sudah kita reshare begitu ya. Kemudian Twitter dari kata-kata yang tidak baik kita retweet begitu ya. Jangan sampai hal seperti begitu. Gunakan media sosial itu untuk sarana kebaikan ya. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil jadi sarana kebaikan di dalam media sosial ini ya, seperti yang di depan tadi Bapak sampaikan ya. Misalkan ada tadi anak yang hilang gitu ya, kemudian kita share ulang sehingga kita bisa sehingga beliau bisa bertemu dengan orang tuanya. Nah, itu seperti begitu. Kemudian ada korban bencana ya. Korban bencana seperti yang kemarin kita ada di Banten Selatan Cipanas sana. Korbannya luar biasa mengalami hal yang membuat mereka trauma begitu ya. Bagaimana kita membuat kebaikan dari media sosial? Nah, kita reshare tuh ya, kita reshare korban ini butuh apa sih ya, sehingga apa yang kita share ini tersebar ke orang lain, sehingga orang lain tadi menyisihkan donasi begitu ya, atau bahkan kita mengakomodasi, ayo siapa nih teman-teman yang mau menyumbangkan pakaian layak pakai ya, kemudian uang atau hal yang lainnya, itulah seperti begitu ya. Kemudian sarana kebaikan yang lainnya misalkan begini ya, ada penolakan terhadap sebuah aturan gitu ya, tolong diisi dong nih ya, aturan ini tidak baik begitu ya. Nah, kita isi tuh ya, angket begitu ya, sehingga kita bisa bersuara gitu lewat media sosial gitu ya. Banyak hal-hal yang tadi jadikan sarana kebaikan. Jangan sampai kita menyebar hoax atau hate speech ya, kebencian terhadap orang lain gitu ya. Jangan sampai. Banyak sarana kebaikan dari media sosial ya. Jangan sampai kita bermedia sosial tapi tidak mendatangkan kebaikan buat kita dan orang lain. Ya. Ada yang berikutnya nih. Nah, coba dibaca dulu nih. Tuh ada dari surat Al-A'raf ayat 205. Nah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai ya. Jadi jangan sampai kita bermain media sosial membuat kita lalai terhadap kewajiban kita ya. Kita asik gitu ya, bermedsos gitu ya, sehingga azan pun tidak terdengar ya, sehingga sholat kita terlewat begitu ya. Kemudian mestinya bantu orang tua begitu ya, misalkan beresin rumah juga terlewat karena keasikan bermedia sosial. Jadi jangan sampai bermedia sosial ini membuat kita lalai sehingga hal-hal yang baik itu terlewatkan ya. Jadi kita mesti bisa memanage waktu gitu ya, seperlunya saja kapan kita bermedia sosial. Jangan sampai menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Nah, oke, yang berikutnya ya. Nah, kalau Bapak nih udah sampai nih di penghujung apa Bapak jelaskan nih. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh kawan Bapak yang masih tadi. Nah, berikut ini kawan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hafiz ya atas materinya, sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Hafiz Dangder. Yeay. Oke, kali ini selanjutnya Bapak ya yang akan menyampaikan materi. Tapi sebelumnya Bapak buka dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk silapan anakku ya, perkenalkan nama Bapak Purwadi Reski Nugroho ya. Pak Reski akan mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti itu ya. Oke,
Dan pada kesempatan kali ini MPLS dilaksanakan secara virtual ya. Ini untuk pertama kalinya mungkin Al-Fatih menyelenggarakan MPLS secara virtual ya, seperti itu karena mengingat kondisi saat ini yang sedang dalam kondisi pandemi ya, COVID-19. Jadi kita untuk sementara kita belajarnya daring ya, atau dalam jaringan secara online dari rumah masing-masing seperti itu ya. Tapi tidak menghalangi semangat kalian untuk tetap belajar ya. Apalagi kalian siswa baru nih, harus punya semangat baru juga ya. Terutama kalian yang di kelas 7 ya, semangatnya harus lebih lagi nih dari yang kemarin mungkin kalian pada saat SD seperti itu. Oke ya. Untuk kali ini Pak Resi akan menyampaikan materi ya terkait dengan bijak dalam bermedia sosial ya. Apa aja sih nanti kita mempelajari bijak dalam bermedia sosial ini ya. Oke, sebagai pengantar ya, Pak Resi kan sampaikan terlebih dahulu ya. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi atau media sosial yang sering kalian gunakan. Coba sebutkan apa aja ya media sosial yang kalian gunakan untuk sekarang ini. Apa aja? Oke, di layar sudah tertera ya. Di situ mungkin aplikasi yang pernah kalian pakai atau sering kalian pakai. Pak Resi bisa sebutkan di sini ya. Ada WhatsApp ya, kemudian Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Ya, dan aplikasi-aplikasi ini digunakan ya untuk membantu kita ya tetap berinteraksi walaupun di dunia maya. Namanya dunia maya ya istilahnya ya, atau tidak secara langsung gitu ya. Ya, contoh saja mungkin ketika kita chat ya di WhatsApp ya, mungkin kalian pernah ya menanyakan terkait dengan tugas ya kepada Bapak Ibu guru menggunakan media WhatsApp ya. Kemudian mungkin kalian yang menggunakan Instagram melalui direct message ya, baik itu ke teman-teman ataupun ke Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Dan Pak Resi di sini akan menyampaikan materi tadi bijak dalam bermedia sosial. Jadi hal apa aja sih yang boleh kalian lakukan dan tidak boleh kalian lakukan di dalam media sosial. Dan nanti ada banyak juga ya beberapa aturan-aturan yang memang itu harus kalian patuhi seperti itu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama nih yang kalian harus perhatikan dalam bermedia sosial adalah hindari berita hoax ya, atau berita yang belum tentu benar atau berita itu memang tidak benar seperti itu. Ketika kita menerima suatu berita ataupun informasi, tolong jangan langsung kalian sharing atau langsung dibagikan dengan teman kalian ya. Tapi kalian cek dulu nih beritanya benar atau enggak, kayak gitu. Jadi kita harus baca dulu nih sampai habis, sampai tuntas ya. Terus kira-kira ini negatif atau positif seperti itu. Dan yang paling penting adalah sumbernya harus jelas kayak gitu. Jangan-jangan beritanya hoax. Nah, terus kalau kita menyebarkan, kita berarti bantu menyebarkan hal-hal yang tidak baik dong, hal-hal yang salah dong. Terus dampaknya kita apa? Ya kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Makanya kita harus hati-hati sekali dengan yang namanya berita hoax. Nah, berita hoax di sini biasanya terlihat dari headlines atau judulnya itu sudah terlihat kok ya. Di situ biasanya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya atau istilahnya adalah menggunakan majas hiperbola. Jadi headlines-nya atau judulnya itu dilebih-lebihkan gitu ya, agar mengundang peminat membacanya seperti itu. Dan biasanya berita hoax ini ditujukan untuk bisa saja menjelek-jelekan orang ya secara individu ataupun kelompok. Kemudian untuk biasanya untuk menjelek-jelekan instansi ya dan sebagainya. Ya intinya berita ini untuk apa ya? Tidak benar seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar nih menyaring yang namanya
informasi ataupun suatu berita ya. Jangan sampai kita mendapatkan suatu broadcast ataupun berita, di bawahnya biasanya ada sebarkan. Nah, kalian tanpa kalian baca, tanpa kalian analisis ya, langsung kalian dibagikan. Nah, ternyata beritanya salah. Nah, kalian akan mendapatkan dosa ya. Di kita ya, kita harus bijak itu tadi. Terus cerdas juga ya, menggunakan media sosial ya. Dicek dulu nih sumbernya bener nggak, seperti itu ya. Oke, selanjutnya check and recheck ya. Ini merupakan bagian dari tadi ya, untuk beritanya valid atau tidak, benar atau tidak ya. Kita harus melakukan check and recheck. Dan di sini di Islam sendiri ya, kita sebagai umat muslim ya, ternyata sudah tercantum loh di dalam Al-Qur'an ya kan. Di sini sudah cukup jelas di Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Parsi sampaikan di sini, "Hai orang-orang yang beriman, ya, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, ya, maka periksalah dengan teliti ya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah ya kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya ya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Nah, makanya kita harus hati-hati sekali nih terkait dengan suatu informasi ataupun berita ya. Jadi kalian ya memang harus check and recheck. Kita pastikan berita ini valid, kita pastikan berita ini memang benar ya, baru kita bisa percaya. Atau misal butuh untuk kita berbagi, kalau beritanya memang positif, kita bisa share ya, baik itu di status, di Instagram story ya, atau kita langsung bagikan melalui grup seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar atau bijak menggunakan media sosial terkait dengan berita hoax atau berita yang tidak benar seperti itu ya. Di media apapun, WhatsApp, Facebook, Instagram, di YouTube ya sekalipun, kita harus check and recheck ya, benar nggak beritanya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Parsi akan menayangkan sebuah video ya terkait dengan bijak dalam bermedia sosial. Nah, di sini kalian bisa pahami ya, tonton sampai habis ya, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja check this video. Rata-rata setiap orang memiliki smartphone, dan smartphone 50% digunakan untuk bermedia sosial. Lalu, apa sebenarnya fungsi daripada bermedia sosial itu sendiri? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Dengan media sosial memungkinkan kita untuk saling terhubung dengan siapa saja, sehingga berbagi dan mencari informasi dapat dilakukan dengan mudah dan di mana saja. Tapi, tak jarang kita temukan berita-berita bohong atau hoax di media sosial. Padahal sebenarnya penyebar hoax dan hate speech ada hukum pidananya. Seperti pada UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30. Jadi, ayo kita manfaatkan media sosial ini pada hal yang positif. Oke, baik anak-anak, sudah ditonton ya sampai habis tadi videonya. Nah, itu tentang berita hoax ya. Nah, ternyata berita hoax di sini ya, ketika kita menyebarkan berita yang tidak benar atau tidak valid, ternyata secara hukum itu ada undang-undangnya loh ya. Tadi disebutkan Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Kita bisa terjerat itu dan ada hukumannya juga. Makanya kita harus waspada dan selalu hati-hati ya. Kalau secara agama ya, di agama kita tentu menyebarkan berita yang tidak benar yaitu dosa ya. Tapi secara hukum ya, hukum di Indonesia, hukum nasional,
bisa terkena undang-undang tersebut dan bisa terkena hukuman. Dan untuk undang-undang ITE ini ya akan Pak Reski sampaikan materinya di slide selanjutnya, nanti di belakang ada ya. Oke, kita lanjut dulu nih ya untuk slide berikutnya. Nah, di sini ya kalian harus waspada juga, harus hati-hati juga ya terkait dengan hal ini. Apakah itu? Ya, betul. Hindari posting yang bersifat privacy. Ya, privasi atau pribadi ya. Nah, di sini bisa berupa data pribadi ya. Data pribadi ya banyak cakupannya ya. Baik itu nama lengkap ya, kemudian di situ tercantum nomor HP, alamat rumah, kemudian PIN, password atau kode akun ya, atau ya pokoknya yang sifatnya rahasia ya, jangan kalian publish ya, itu sangat-sangat berbahaya, bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau oleh oknum tertentu ya. Nah, data apapun itu ya yang sifatnya pribadi, jangan sekali-kali sebarkan nomor handphone ya di media sosial. Kalian foto ya, misal data pribadi juga, kalian bikin status, kalian bikin postingan yang memuat di situ ada alamat rumah, ada PIN, ada kode dan sebagainya. Jangan ya, itu sangat-sangat berbahaya ya. Untuk pelajar ya, kalian mungkin nanti di kelas 7 gitu ya, di SMP khususnya, nanti kalian akan mendapatkan yang namanya kartu pelajar ya. Nah, di situ sudah termuat ya, di situ ada nama lengkap, kemudian di situ ada alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Jangan kalian foto, wih ini aku udah dapet ini nih kartu pelajar, aku share aku foto di foto gitu ya, cepret, kemudian kalian post di Instagram atau di status. Itu termasuk data pribadi yang bersifat privacy. Jangan, ya itu berbahaya. Khawatirnya nanti disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya hati-hati ya anak-anakku, jangan menyebarkan atau memposting hal-hal yang bersifat pribadi itu tadi ya. Nomor HP, alamat rumah, PIN, kode ya dan sebagainya yang sifatnya pribadi seperti itu. Selanjutnya adalah hindari posting ujaran kebencian atau sara ya. Seperti yang kita tahu ya, di negara kita masyarakatnya itu multikultural ya, atau berbagai macam suku, agama, ras dan antar golongan, yaitu sangat-sangat beragam. Indonesia mempunyai 6 agama ya. Kemudian banyak suku di dalamnya, kita harus menjaga ya dengan cara hidup berdampingan secara guyup rukun ya, dengan terus ya menggunakan sikap toleransi atau saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Itu kuncinya ya, karena negara kita itu masyarakatnya sangat-sangat beragam ya. Mungkin di rumah kalian ya, meskipun dalam satu perumahan mungkin asalnya dari beda-beda ya, untuk tetangga-tetangga kalian dari mana aja kayak gitu kan. Nah, kalian harus punya sikap toleransi ya, menghormati ya satu sama lain seperti itu. Begitupun di media sosial nih ya, jangan memposting hal-hal ujaran kebencian ya. Kita lagi marah-marah ya ke seseorang semisal, nah kita update status atau memposting sesuatu ya, di situ ada yang namanya ujaran kebencian itu. Jangan ya, kalian bisa kena tadi undang-undang ITE itu tadi ya. Kemudian yang berbau sara ya, menjelek-jelekan suku ya, agama ya, melecehkan agama lain ya, kemudian ras kayak gitu, dan golongan tertentu itu juga sangat sensitif. Jadi tolong ya, jangan memposting hal-hal yang sifatnya itu tadi mengundang kebencian ya, terkait dengan sara, karena bisa menyebabkan konflik atau perpecahan ya.
Ya mungkin kalian hanya statusnya memposting menyindir ya, menyindir teman kalian di melalui status atau di postingan. Nah, ternyata orang yang membacanya merasa tersindir padahal bukan yang dituju. Ya, itu juga menimbulkan masalah baru. Ya, jadi tolong hindari postingan yang bersifat ujaran kebencian atau sara ya, menjelekan agama, menjelekan suku ya, karena bisa merusak persatuan dan kesatuan. Ya, ini dampaknya sangat-sangat luar biasa karena di media sosial itu meninggalkan jejak anak-anakku. Ya, jadi hal yang aktivitas yang dilakukan itu akan terekam jelas ya, dan bisa diakses oleh siapapun, dan itu sifatnya luas, tidak hanya Indonesia tapi secara global. Jadi apapun yang kalian posting itu akan terekam ya, ada story-nya. Jadi bijaklah kalian menggunakan media sosial seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kalau dalam peribahasa ya, itu ada istilah mulutmu harimaumu. Nah, tetapi kalau kita sudah berada di dunia maya nih ya, kita biasanya aktivitasnya lebih banyak chat atau menulis ya. Nah, di sini ada istilah baru ternyata ya, jarimu harimaumu. Ya, sama aja sebenarnya. Ini merupakan sebuah peringatan ya, agar kita semuanya bisa berhati-hati ketika menuliskan sesuatu ya, karena bisa jadi apa yang kita tulis, apa yang kita ketik ya, oleh tangan kita, oleh jari kita, bisa memancing keributan atau kegaduhan. Nah, ini harus hati-hati sekali ya. Ini merupakan sebuah istilah baru, jarimu harimaumu ya, meskipun yang sering kita tahu biasanya mulutmu harimaumu ya. Ketika kita berbicara ya, kita harus benar-benar berhati-hati nih. Kira-kira apa yang kita sampaikan menyakiti orang lain atau tidak. Begitupun dengan kita di media sosial ya, kita memposting sesuatu ya, kira-kira menyakiti orang lain nggak, melecehkan orang lain tidak, atau menimbulkan keributan nggak, dampaknya seperti apa. Jadi kalian harus sebelum posting kalian berpikir dulu matang-matang dampaknya apa. Kalau itu memang positif ya silahkan dibagikan, kalau itu memang negatif jangan dibagikan, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa bijak menggunakan media sosial, terutama dalam hal postingan ya, atau mengetikkan sesuatu seperti itu, menulis sesuatu ya, hati-hati seperti itu ya. Istilah jarimu harimaumu itu peringatan untuk kita selalu waspada dan hati-hati dalam menuliskan sesuatu ya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nih yang sering kita lakukan ya, ketika kita update status atau bikin status ya, baik itu di Facebook, Instagram, YouTube ataupun di WhatsApp. Ya, kalau bisa status-status yang kita bikin memang bisa menginspirasi orang lain ya, salah satunya dengan quotes ya, kan banyak kata-kata bijak tuh. Kalian bisa dibikin status ya, kan kita berbagi ya, seperti itu. Kemudian tentang motivasi ya, bisa tuh di-share juga ya kan. Kan itu menjadi ladang pahala buat kita ya, kalau memang itu memang bagus ya, kita share seperti itu. Kemudian kabar gembira ya, yang apa-apa kita share aja ya, itu kabar gembira ya. Kemudian aktivitas produktif ya, semisal kalian habis pembelajaran daring atau setelah MPLS ya, silakan kalian bisa mungkin update status ya, boleh. Terus ketika kalian sedang belajar kayak gitu kan, boleh. Atau mungkin kalian ya aktivitas produktif kalian ya, aktivitas kalian yang memang bisa dibagikan ya. Tentu harus memperhatikan aspek-aspek itu tadi ya, statusnya tidak menyinggung ya, tidak ada unsur sara ya atau ujaran kebencian, itu tadi yang pernah disampaikan di awal. Pokoknya harus benar-benar aman ya, baru silahkan bisa dibikin status kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal balas komentar atau balas komen
ya kalian harus bijak juga nih dalam membalas komentar ya. Entah itu di komentar yang kita sendiri ataupun ketika kita mengomentari postingan orang lain ya. Kita harus bisa menempatkan diri ya. Kayak tadi, jarimu harimaumu. Makanya kalian harus bisa bijak dalam berkomentar. Nah, yang pertama, kalian ketika berkomentar ya memang harus sesuai dengan topik ya, atau yang ada di postingannya. Jangan melenceng. Kan banyak ya, misal teman kalian nih ya posting tentang liburannya, tiba-tiba kalian juga komennya nggak nyambung nih, nggak sesuai topik. Misal keju mozzarellanya khas Malang, nah kayak gitu kan nggak nyambung. Jadi harus sesuai topik ya. Kalau orangnya enjoy nggak apa-apa, tapi kalau yang dia sensitif bisa jadi ribut ya nantinya, seperti itu. Dan yang kedua, ketika kita berkomentar ya harus menggunakan bahasa yang sopan, ya kan? Tidak marah-marah kayak gitu, sopan seperti itu. Terus tadi ya tidak menyinggung sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena itu tadi sifatnya sensitif ya, karena bisa merusak persatuan kesatuan ya. Kemudian penulisannya harus jelas ya, nggak usah kalau dulu kan istilahnya bahasa apa itu yang kombinasi antara huruf dan angka, bahasa ala ya mungkin bahasanya ya. Jadi bahasanya ya biasa aja lah, diketik dengan sempurna ya, jangan disingkat-singkat ya. Penulisannya mesti jelas ketika kita berkomentar agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham ya. Penulisannya harus jelas. Kemudian tidak spam komentar. Nah, biasanya ini nih untuk kalian biasanya nggak cuma di komentar aja sih. Karena komentarnya nggak dibales gitu ya, kalian spam komentar dengan huruf P biasanya, P atau ping ya biasanya, ping. Nah itu namanya spam komentar, itu nggak sopan itu ya. Dan itu bisa menimbulkan itu tadi, kegaduhan, keributan ya. Kalau orang yang kita komentari nggak terima ya rame nanti ya, saling berbalas komentar yang ngalor ngidul nggak jelas jadinya, seperti itu. Jadi kalian tidak spam komen, kalau tidak spam komentar, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam berkomentar, tidak menggunakan bahasa yang kasar, tidak menyinggung ya. Pokoknya semuanya menggunakan bahasa yang sopan, seperti itu. Oke, selanjutnya akun yang kita follow nih ya. Ya kalau bisa akun-akun yang memang bisa bermanfaat untuk kita ya, info-infonya terbaru, infonya update ya. Ya mungkin kalau kita sebagai pelajar ya di akun Kemendikbud ya, baik itu di web kemudian di Instagramnya ada ya kan, dan itu update itu tentang seputar pendidikan, akses lah itu ya, banyak informasi. Kemudian kalau bisa kalian akun-akun beasiswa nih ya, meskipun kalian masih SMP ya, baru kelas 7 ya nggak apa-apa, kita kepoin dulu nih. Kan kita harus punya tujuan ke depan ya, visioner ya kan. Nanti habis SMP saya mau melanjutkan di mana ya, kuliah atau SMA-nya di mana, sekolah lanjutannya di mana. Terus kemudian setelah lulus SMA saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang mana. Nah bisa tuh kepoin beasiswa, banyak ya beasiswa itu. Kalau dulu Pak Resi waktu kuliah juga ini nih salah satu yang hunting beasiswa ya, jadi lumayan nih beasiswanya kayak gitu ya, bisa meringankan biaya dari orang tua ya, seperti itu. Lumayan lah beasiswa itu ya. Kemudian kalian juga bisa follow nih akun-akun yang terkait dengan pembelajaran, apalagi sekarang pembelajarannya daring dalam jaringan online ya. Kalian harus banyak referensinya itu. Literasi itu tidak hanya dari buku ya, tapi dari media digital. Itu dari web ya, dari YouTube ya. Silakan akses media-media pembelajaran yang bisa menunjang kalian ya, untuk menambah pengetahuan pastinya. Kemudian akun-akun yang Islami ya, kita sebagai orang Muslim ya harus follow-nya ya
ya yang tentang Islam ya, ini benar nggak nih kaidahnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau bisa ya kita follow juga akun-akun berita yang memang benar-benar beritanya tadi ya, beritanya bagus, setiap hari update. Apalagi sekarang dengan keadaan sekarang ya, beritanya ya seputar dengan COVID ya, kita harus update nih. Terus kemudian pendidikan juga ya, dan sebagainya. Terus kemudian tokoh-tokoh Islam ya, banyak kok tokoh-tokoh Islam ya yang bisa kalian follow. Makanya yang para rekomendasi tadi ya, jadi kita itu memang benar-benar update kayak gitu, dan kita nggak salah follow kayak gitu. Tidak hanya untuk artis-artis ya, dan kalau bisa ya memang yang bisa ada nilai-nilai Islam ya yang kita pegang seperti itu. Jadi untuk pembelajaran ada, secara akhlak ada kayak gitu. Jadi kalian harus bijak nih dalam memfollow suatu akun media sosial ya. Kemudian nah ini tadi ya yang Pak Reski janjiin ya, di belakang akan ada materi khusus ya tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Nah, perlu Pak Reski sampaikan di sini ya, tadi setiap aktivitas kita di media sosial itu akan ada rekamannya ya, akan terekam seperti itu. Jadi baik itu status ya, postingan, komentar kita ya, kita harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai tadi menyakiti orang lain ya, menyinggung sara ya, ujaran kebencian atau hate speech itu tadi. Hati-hati, karena di negara kita sudah ada undang-undang yang mengatur atau sudah ada aturan yang mengatur, dan ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pak, fungsi peraturan atau undang-undang ini apa? Ya untuk supaya masyarakat itu tertib dalam bermedia sosial ya, tidak asal balas komen ya, tidak asal posting, dan banyak juga yang sudah terjerat nih oleh undang-undang ini ya, Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Hukumannya apa Pak, atau sanksinya? Di sini ketika kita melanggar ya Undang-Undang ITE tadi ya, kita memposting hal-hal yang sifatnya tidak baik ya, ujaran kebencian ya, memposting yang bisa melukai orang lain atau berita hoax, bisa nih kena undang-undang ini ya. Sanksinya adalah di sini tentu ketika sudah diproses secara hukum ya, sanksinya ada dua di sini, bisa penjara ataupun dengan sanksi denda ya. Dan banyak juga oknum-oknum ya yang sudah terjerat ya undang-undang ini. Makanya kita harus hati-hati ya terkait postingan kita, komentar kita ya, status kita harus benar-benar kita pikirkan dulu sebelum kita post ya, dampaknya apa. Kalau bisa itu tadi yang Beri sampaikan, memang bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam bermedia sosial ya. Itu tadi ya seputar materi dari Pak Reski. Dan Pak Reski sih harapannya untuk anak-anakku, anak-anak Al-Fatih ya, yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan MPLS secara virtual, media sosial yang kalian gunakan ya merupakan media untuk saling berbagi, bertukar informasi ya, dan itu kalian gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan ya, untuk sharing dan sebagainya, berbagi ilmu ya. Karena itu tadi, media sosial itu bisa diakses oleh orang banyak, sifatnya global, mendunia, siapapun bisa akses itu ya. Kita harus benar-benar menjaga ya, hati-hati seperti itu ya. Jadi intinya kita harus bijak ya, harus punya adab juga dalam bermedia sosial. Baik ya, mungkin itu saja ya untuk materi bijak dalam bermedia sosial yang Pak Reski sampaikan untuk kesempatan kali ini dalam agenda MPLS virtual ya. Dan mungkin ini juga saat yang kalian tunggu-tunggu ya. Setelah materi biasanya akan ada kuis ya. Oke, dan kuis ini akan disampaikan oleh rekan Pak Reski ya, Pak Hafiz. Dan juga nanti ada kesimpulannya juga ya dari
materi kita ya. Oke, langsung saja saatnya kuis ya. Silakan Pak Hafiz ya. Tetetetet. Nah, inilah waktunya yang ditunggu-tunggu ya, waktunya kuis. Ya, kuis ini untuk ngecek apakah kalian menyimak materi yang kita sampaikan ya. Cukup 2 pertanyaan yang kita ajukan. Pemenangnya adalah siapa yang tercepat dan juga tepat ya. Cepat, tepat itu yang jadi pemenangnya. Apa itu pertanyaannya? Kita simak. Nah, soal yang pertama yaitu sebutkan 3 media sosial yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah ya. Oke. Nah, soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah jarimu harimaumu ya dalam bermedia sosial. Ingat, siapa tercepat? Itu yang pemenangnya. Ya, anak soleha. Ya, alhamdulillah nih kita sudah berada di penghujung materi. Ya, kita ke kesimpulan ya. Dari materi yang Pak Dander sama Pak Reski tadi sampaikan, mari kita simpulkan ya. Yang pertama, pandailah mengatur waktu dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita bermain media sosial melalaikan dari kewajiban kita ya. Kemudian yang kedua, gunakanlah media sosial untuk hal yang positif ya. Kita share-share kebaikan, kita bagikan hal-hal yang membuat orang lain bahagia ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah konten yang menunjang produktivitas ya. Kita sebagai pelajar nih ya, berarti kita mesti follow akun-akun yang bisa menambah semangat kita dalam belajar gitu ya. Banyak ya akun-akun media sosial, dari ada Kemendikbud, kemudian dari yang lainnya pun banyak gitu ya. Kemudian yang keempat, sebagai sarana berbagi kebaikan dan kebahagiaan ya. Kita mesti share hal-hal atau membagikan hal yang membuat orang lain bahagia ya. Kemudian yang kelima, sebagai sarana saling menolong dan menghargai. Ketika ada bencana, kita mencoba untuk membantu apa yang kita bisa ya. Kemudian menghargai orang lain ya. Menghargai apa pendapat orang lain, apa yang orang lain sampaikan. Nah, tiba di penghujung waktu ya. Pak Dander dan Pak Reski mohon pamit, mohon undur diri ya. Bapak dan Pak Reski berharap semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Bijaklah dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.